Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 2B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Gerak adalah proses perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Jika sebuah benda atau makhluk hidup bergeser posisinya dari posisi awal, berarti benda atau makhluk hidup itu telah bergerak. Contohnya, saat menggerakkan jari tangan, posisi jari tangan berubah dari keadaan semula. Mengapa benda bisa bergerak? Apa penyebabnya? Suatu benda dapat bergerak jika dikenai gaya, di mana jumlah gaya yang diberikan dapat mengatasi kondisi diam benda tersebut. Baiklah, saya ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang konsep gerak dan beberapa istilah. Yang pertama, jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Yang kedua, perpindahan. Perpindahan adalah jarak yang ditempuh dengan arah geraknya. Seperti contohnya yaitu jarak antara titik A ke titik B dan ke titik C. Sedangkan perpindahan adalah antara titik A ke titik C. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah perbandingan antara perpindahan dengan waktu tempuh. Rumusnya adalah V sama dengan S per T. Keterangan V sama dengan kelajuan rata-rata, satuannya adalah ms atau menit per second. S sama dengan jarak, satuannya m atau meter. T sama dengan selang waktu, satuannya adalah s atau second. Terus kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara perpindahan dengan waktu tempuh. Rumusnya adalah V sama dengan delta S per T. Keterangannya adalah V adalah kecepatan rata-rata, satuannya adalah m per second. Delta S sama dengan perpindahan, satuannya adalah m. T sama dengan waktu, satuannya adalah s atau second. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang percepatan rata-rata dan perlajuan. Apa sih percepatan rata-rata itu? Nah, jadi percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Bisa juga disebut besaran vektor. Rumusnya, untuk percepatan rata-rata itu sendiri dilambangkan dengan huruf A kecil. Rumusnya A sama dengan delta V per delta T, di mana delta V adalah perubahan kecepatan dengan satuan meter per sekon dan delta T sama dengan perubahan waktu dengan satuan sekon. Jadi percepatan rata-rata sama dengan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Nah, selanjutnya ada perlajuan. Perlajuan merupakan nilai atau harga dari percepatan. Bisa juga disebut besaran skalar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembagian gerak berdasarkan lintasan. Pertama, gerak lurus yaitu gerak yang lintasannya berbentuk lurus, gerak elips yaitu gerak yang lintasannya berbentuk elips, gerak parabola yaitu gerak yang lintasannya berbentuk parabola, gerak melingkar yaitu gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran, dan gerak tidak beraturan yaitu gerak yang lintasannya tidak beraturan. Gerak lurus beraturan didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada garis lurus dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap itu sendiri memiliki arti bahwasannya benda akan menempuh jarak yang sama untuk selang waktu yang sama. GLB sering dikatakan sebagai gerak ideal. Ciri gerak lurus beraturan. Kecepatan tetap atau V sama dengan tetap. Kecepatan 0 atau V sama dengan 0. 2. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang lintasannya lurus dengan percepatan tetap dan kecepatan yang berubah. Ciri GLBB, pertama, kecepatan berubah atau V sama dengan berubah, dan percepatan tetap atau A sama dengan tetap atau tidak 0.
Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang GLBB dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, GLBB dipercepat dan yang kedua, GLBB diperlambat. GLBB dipercepat adalah GLBB yang kecepatannya makin lama makin cepat. Contohnya, gerak buah jatuh dari pohonnya. Sedangkan GLBB diperlambat adalah GLBB yang kecepatannya makin lama makin kecil atau lambat. Contohnya adalah gerak benda dilempar ke atas. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pemahaman konsep siswa merupakan hasil proses belajar mengajar yang diperoleh siswa berupa kemampuan mengkonstruk makna atau pengertian suatu konsep berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki atau mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke dalam skema yang telah ada dalam pemikiran siswa. Indikator pemahaman konsep siswa yang diukur adalah yang pertama, kemampuan siswa dalam menafsirkan atau interpreting. Dalam hal ini, menafsirkan permasalahan dalam soal dan mencari solusi atas pemecahan masalah gerak yang ada dalam soal. Kemampuan yang kedua, siswa dapat memberikan contoh mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan atau exempling. Kemampuan pemahaman konsep siswa yang ketiga, siswa harus mengklasifikasikan gerakan suatu benda pada GLB dan GLBB atau classifying. Keempat, siswa mampu membandingkan mengenai persamaan dan perbedaan di antara GLB dan GLBB atau comparing. Karena proses kognitif membandingkan melibatkan proses mendeteksi persamaan antara dua objek atau lebih. Dan indikator kelima adalah merangkum mengenai pemaparan tentang materi gerak, karena proses kognitif merangkum terjadi ketika siswa dapat mengemukakan satu kalimat yang merepresentasikan informasi yang diterima atau mengabstrakkan sebuah tema. Indikator keenam, menyimpulkan suatu gerakan yang dipaparkan dalam soal pada jenis GLB atau GLBB. Dan indikator ketujuh, yaitu menjelaskan soal yang menyatakan sifat gerak vertikal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.